Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 7C SMP Negeri 2 Jatiyoso. Kembali ke pembelajaran matematika lagi ya. Ini oleh saya Ibu Rita Listiantina SPD. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya saya mengingatkan kepada kalian dulu tentang apa toh bilangan bulat kemarin. Bilangan bulat kemarin ya bilangan yang bulat, tidak pecah, tidak desimal. Oke, bilangan bulat kemarin ada 3 ya, ada bilangan bulat positif, negatif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat 0. Oke, lanjut ya ke materi kita selanjutnya. Oke, sebelum kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan, perlu saya ingatkan dulu tentang sifat-sifat penjumlahan. Masih ingat kalian tentang sifat-sifat penjumlahan? Oke, sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini sama halnya dengan sifat pengelompokan ya. Jadi sifat pengelompokan. Jadi kalau misalkan ada 2 ditambah 3 ditambah 5. Nah, kalau ada kurung seperti ini kan pasti yang kalian kerjakan itu yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, itu sama halnya itu mengerjakan 2 ditambah 3 tambah 5. Nanti hasilnya akan sama saja. 2 tambah 3 itu 5, 5 tambah 5 itu 10. Sama halnya dengan ini, kalau ini yang dikurung 3 tambah 5-nya dulu ya. 3 tambah 5 itu 8, 8 tambah 2 itu 10. Sama saja. Itu yang pertama sifat asosiatif. Yang kedua sifat komutatif. Apa tuh sifat komutatif? Sifat komutatif itu sama halnya dengan sifat perpindahan ya. Sifat perpindahan. Kalau kalian menjumlahkan 2 tambah 3 itu sama halnya menjumlahkan 3 tambah 2. Nah, ini yang dinamakan dengan sifat komutatif. Bisa dipindah ya. 2 tambah 3 nanti hasilnya sama dengan 3 ditambah 2. Saya kira itu hal yang mudah karena di SD sudah ya. Kemudian apakah sifat komutatif ini berlaku pada pengurangan? Ayo, perhatikan. Apakah 2 dikurangi 3 itu sama dengan kalau dibalik? Kalau dibalik jadinya 3 dikurangi 2. Apakah sama hasilnya? Tentu saja berbeda ya. Jadi sifat komutatif itu hanya berlaku pada penjumlahan. Kalau pengurangan bagaimana? Oke, jadi ini tidak sama ya. Oke, lantas 2 kurangi 3 itu berapa? Ya. Oke. Kemudian 3 kurangi 2 itu berapa? Oke. Jadi kalau 3 kurangi 2 pasti kalian tahu. 3 kurangi 2 itu 1. Kalau yang atas, 2 kurangi 3. Nggak bisa, Bu. Siapa yang bilang nggak bisa? Oke, bisa ya. 2 kurangi 3 itu bisa, tapi nanti hasilnya negatif. Nah, negatif berapa? Negatif 1. Jadi 2 kurangi 3 itu negatif 1. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Langsung saja ke operasi penjumlahan pada bilangan bulat ya. Sekarang langsung saja saya ke operasi penjumlahan dulu ya. Penjumlahan bilangan bulat. Kalau saya nuliskan bil berarti bilangan ya. Bilangan bulat. Oke. Kalau bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif hasilnya apa? Oke, kalau bilangan bulat positif ditambah bilangan positif itu pasti hasilnya positif ya. Contohnya bisa contoh misalkan 10 ini kan bilangan bulat positif ditambah 20 juga bilangan bulat positif, jadinya nanti 30. Jadinya merupakan bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya kalau bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif itu hasilnya pasti negatif ya. Contoh, misalkan negatif
12 ditambah negatif 17 itu nanti jadinya kan tinggal nambah, sama-sama negatif, nanti hasilnya juga negatif. Berapa? 12 tambah 17 itu 29. Oke, selanjutnya kalau bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif, itu hasilnya apa? Oke, jadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif kalau dijumlahkan itu bisa ada dua. Bisa saja positif, bisa saja negatif. Oke, kok begitu Bu ya? Ada dua ya. Oke, contohnya saya berikan contoh mana yang hasilnya positif, mana yang hasilnya negatif. Contohnya ini. Kalau ini misalkan 20 ditambah negatif 5, nanti hasilnya positif. Karena dia ini kan ada dua angka atau dua bilangan positif dan negatif. Ternyata positifnya lebih besar daripada bilangan negatifnya. Jadi ini nanti hasilnya nanti pasti positif karena bilangan positifnya lebih besar. Jadi hasilnya positif berapa? Tinggal dikurangi. Jadi kalau ada beda tanda itu dikurangi. 20 kurangi 5. Oh, itu 15. Jadi hasilnya positif. Kemudian kapan pas kalau hasilnya negatif? Kalau hasilnya negatif ini contohnya. Misalkan 15 ditambah negatif 30. Oke. Nah, ini kan ada dua bilangan bulat, ini positif, ini negatif. Kalau dijumlahkan nanti hasilnya negatif. Kenapa negatif? Karena bilangan bulat positif dan negatifnya besar yang bilangan negatif, lebih besar yang bilangan negatif. Jadi nanti oke, jadi 15 ditambah negatif 30 nanti hasilnya negatif 30 yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 30 kurangi 15 itu 15. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat positif? Ya, nanti hasilnya juga ada dua, ya, bisa positif, bisa negatif. Ada dua kemungkinan juga, ya. Oke, kapan hasilnya positif? Kalau ini contohnya, misalkan negatif 12 ditambah 21. Oke, caranya gini. Jadi ini yang 12 dan 21. Oh, 21 ini yang besar. Oh, ini yang kecil. Jadi nanti tandanya ikut yang besar. Besarnya kan 21. Oh, berarti dari nanti hasilnya positif. Positif bagaimana? Yang besar dikurangi yang kecil. Besarnya 21, 21 kurangi 12. Jadinya 9. Positif 9. Kapan hasilnya negatif? Saat ini, misalkan contohnya bilangan bulat negatif yaitu negatif 25 ditambah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positifnya berapa? Misalkan 7. Oke, kita bandingkan dulu. 25 dan 7 yang besar mana? Oh, besar 25, 7-nya angkanya lebih kecil. Nah, yang besar kan 25 negatif, berarti nanti hasilnya negatif. Negatif berapa? Tinggal dikurangi. 25 dikurangi 7. 25 kurangi 7 itu 18. Jadi negatif 25 ditambah 7 itu negatif 18. Oke, selanjutnya pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat juga ada 4 kemungkinan. Pengurangan ya. Pengurangan bilangan bulat ada kemungkinan yang pertama, jika bilangan bulat positif. Oke, yang kedua ya. Yang kedua kalau bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat negatif. Oke, bilangan bulat negatif kalau dikurangi bilangan bulat negatif nanti juga bisa dua kemungkinan. Oke, bisa positif
bisa negatif. Jadi hasilnya bisa 2 ya, bisa positif, bisa negatif. Kapan hasilnya positif? Nah, ini contohnya. Bilangan bulat negatif 2 dikurangi negatif 10. Oke, ini nanti ya. Karena negatif ketemu negatif itu jadinya positif ya. Hati-hati kalau ada negatif ketemu negatif nanti jadinya positif. Jadinya ini nanti negatif 2 ditambah 10. Seperti halnya penjumlahan tadi. Yang 2 itu yang kecil, yang 10 yang besar. Jadi nanti hasilnya itu ikut yang besar. Hasilnya positif. Positif berapa? 10 kurangi 2. 10 kurangi 2 itu 8. Oke, kapan saat bilangan negatif dikurangi bilangan negatif hasilnya negatif? Ini saat ini negatif 18 dikurangi negatif 7. Oke, kita kerjakan nanti ya. Negatif ketemu negatif itu jadi positif nanti ya. Ini negatif 18 tetap ditambah 7. Oke. Ini jadinya negatif 18 ditambah 7. Karena 18 dan 7, 18-nya lebih besar, 7-nya lebih kecil, berarti nanti hasilnya ikut yang besar, negatif. Nah, ini tadi ikut yang besar, positif. Berarti nanti hasilnya negatif 18 dikurangi 7. 18 dikurangi 7 itu 11. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, oke, yang ketiga ya. Yang ketiga, kalau bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif, itu nanti hasilnya pasti positif. Nah, contoh bilangan bulat positif misalkan 28 dikurangi bilangan bulat negatif, contohnya misalkan negatif 5. Nah, ingat tadi negatif ketemu negatif itu jadinya positif. Jadi 28 ditambah 5. 28 tambah 5 itu 33. Hasilnya positif. Nah, jadi bilangan bulat positif dikurangi bilangan bulat negatif nanti hasilnya positif. Yang terakhir, bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat positif nanti hasilnya pasti negatif. Contohnya negatif 30 dikurangi, ini bilangan bulat negatif ya, dikurangi bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif contohnya 20 misalkan. Nah, ini hasilnya pasti negatif karena negatif 30 dikurangi 20 itu sama saja negatif 50. Nah, dijumlah ya, sama saja dijumlah 30 tambah 20 jadinya 50. Sekian penjelasan dari saya. Nanti tugasnya tolong dikerjakan ya, tugas di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Tolong tadi ya, sebelum saya akhiri ya, tadi semua yang saya jelaskan tolong dicatat di buku catatan. Kemudian tugasnya dikerjakan di catatan dulu ya. Nanti mengumpulkannya nanti saya umumkan lagi kapan mengumpulkannya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.